Voice of Indonesia. Halo Mas, tuh bagus. Aku manggilnya apa nih? Panggilannya. Aku biasa dipanggil Habibi. Panggilannya Habibi, agak jauh ya. Itu Bagus Muhammad Habibi soalnya. Oh jadi tuh Bagus Muhammad Habibi. Oh jadi memang ada Habibinya di belakang ya. Ya, seperti itu. Oke. Mas Habibi apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Mbaknya apa kabar? Alhamdulillah saya juga baik. Dan saat ini sedang kuliah di Suriah nih ya. Dan mungkin boleh perkenalkan dulu Mas Habibi ini di Suriah sudah berapa lama studinya dan ambil jurusan apa nih? Oke, halo semuanya pendengar. Selamat pagi waktu Suriah. Perkenalkan, nama aku Bagus Muhammad Habibi. Aku sekarang mahasiswa Universitas Belaudi Syam Mujama' Syekh Ahmad Kaftaro, Fakultas Usuluddin, dan sekarang tahun ketiga. Aku udah 3 tahun di sini kurang lebih. Wah, sudah hatam ya dengan Suriah ya. Udah apal jalan-jalan Sudah ini. hafal ya jalan-jalannya ya. Tapi untuk keamanan sendiri saat ini di Suriah aman kan Mas Habibi? Ya, ini menarik banget nih pertanyaan. Hampir setiap hari dan hampir setiap ketemu orang baru di sosial media atau apapun itu, pasti selalu tanya tentang keamanan di sini. Let's say alhamdulillah di sini sudah aman statusnya, walaupun dari internasional sendiri belum menyatakan bahwasannya negara Suriah pulih dari konflik. Tapi untuk keadaan di kota Damaskus sendiri, karena aku tinggal di ibu kotanya, itu so far aman dan nggak ada apapun. Alhamdulillah ya. Dan Alhamdulillah. semoga senantiasa aman ya di Suriah sendiri. Kalau untuk Siap. pelajar Indonesia di sana ada berapa banyak sih Mas Habibi? Kurang lebih sekarang ada 200 pelajar. Itu ada mahasiswa dan juga yang non mahasiswa, jadi kayak santri gitu modelnya. Oke. Di pondok pesantren. Ya. Jadi ada sekitar 200 mahasiswa saat ini yang berada di Suriah begitu ya? Ya, kurang lebih yang terdaftar di perhimpunan pelajarnya. Oke. Berarti kemungkinan bisa lebih ya kalau nggak join gitu ya dengan PPI. Iya, tapi sejauh ini kayaknya segitu sih tepat jumlahnya, karena kan setiap datang pelajar itu semuanya dalam ini kita gitu, pengawasan kita, maksudnya setiap datang kita udah tahu infonya gitu, nggak ada pelajar gelap ya. Nah itu yang penting juga ya. Jadi semuanya bisa terkoneksi satu sama lain begitu ya. Betul. Jadi kalau ada apapun yang terjadi ini bisa saling support satu sama lain. Setuju. Dan ini menarik juga ya karena nggak banyak orang ya untuk memilih Suriah nih menjadi tujuan belajar begitu. Mungkin Mas Habibi bisa cerita nih kenapa akhirnya memilih Suriah untuk tempat untuk menempuh studi di sana. Oke, iya Kak. Izin bercerita nih. Aku sebenarnya di awalnya aku bukan mau ke Suriah sebenarnya. Jadi karena aku sebelumnya itu adalah seorang santri yang belajar agama di pondok pesantren, ya otomatis kan rata-rata santri-santri itu punya cita-cita untuk meneruskan studinya di Timur Tengah seperti itu kan. Karena di Timur Tengah memang sumbernya, katakan seperti itu, ilmu agama. Nah awalnya aku tuh mau ke Yaman dan aku kebetulan udah daftar juga untuk tesnya seperti apa. Kebetulan tesnya itu di bulan November. Tapi di bulan sebelumnya, di bulan Juli itu ada pengumuman tes, pengumuman beasiswa untuk datang ke Suriah gitu. Dan aku tadinya tertarik untuk nyobain latihan sebelum tes ke Yaman. Aku pengen cobain dulu deh sejauh mana kemampuan aku dalam ilmu-ilmu yang udah aku pelajari di pondok pesantren. Jadi aku mau coba pemanasan kayak gitu untuk tes ke Suriah. Waktu tes ternyata alhamdulillah dapat 30 besar. Aku kebetulan urutan kedua dari 30 orang terbaik itu nilainya, dan aku bisa berangkat, dinyatakan bisa berangkat. Setelah diskusi sama keluarga dan setelah aku riset juga tentang Suriah lebih dalam lagi,
akhirnya aku jatuh hati malah sama Suriah. Akhirnya Kenapa? aku tinggalin apa namanya tes yang buat keyaman dan aku mantepin hati aku untuk lanjut ke Suriah gitu. Kalau ditanya Heeh. alasan-alasannya Hmm. kenapa milih Suriah, ya setelah aku riset itu ternyata ada loh hadis kata Rasul, Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Ya Allah berkahilah tanah Syam dan tanah Yaman. Nah, tanah Syam di sini yang dimaksud adalah Damaskus itu sendiri gitu, di kota Suriah. Dan itu alasan pertama aku yang memantapkan diri aku. Terus kemudian yang kedua, awalnya ragu karena tadi masalah keamanan gitu. Ketika mendengar kata Suriah yang pertama kali terbesit di benak orang-orang mungkin wah negaranya udah hancur lebur gitu. Atau negaranya masih ada bomnya atau negaranya udah rata sama tanah gitu kan. Tapi setelah aku riset dan banyak banget YouTuber, ada mungkin kalau kakaknya tahu Drew Binsky, itu salah satu YouTuber terkenal dari US, dia apa namanya ngevlog gitu di kota Damaskus di Suriah. Dan ternyata wah, ini loh Suriah yang sebenarnya gitu. Ternyata bagus dan indah seperti itu kan. Terus yang Wah. ketiga setelah aku riset juga ternyata memang Suriah itu dulu jadi tempat favorit destinasi thalibul ilm atau penuntut ilmu agama untuk melanjutkan studinya seperti itu. Dan ya banyak sekali ulama-ulama terkemuka seperti Dr. Ramadan Said Al-Buti, mungkin kalau teman-teman tahu kayak gitu sih. Itu mungkin beberapa alasannya. Terus alasan-alasan lainnya banyak lah setelah aku riset seperti itu Kak. Ya luar biasa, karena jatuh cinta sama Surya ya. Ini Iya, hasil riset, berarti memang sebenarnya ya tak kenal maka tak sayang ya. Jadi harus kenal betul. dulu ya tempat yang mau kita tuju nih sebelum Benar kita banget. ngambil studi atau kemanapun nih. Dan ternyata yang penting juga ternyata setelah diriset tempatnya indah, lalu juga aman begitu ya. Iya, Jadi akhirnya milih ke sana. Berarti karena ini luar biasa karena dua terbaik nih ya. Berarti dapat alhamdulillah. beasiswa full ya, Mas Habibi ya. Yes, betul, fully founded. Mm-mm. Aku udah nggak bayar kuliah lagi. Jadi besonya mencakup kuliah, Mm-mm. asrama, makan, dan tunjangan bulanan juga, Kak. Wah seru nih ya. Dan itu tercukupi ya semuanya ya. Alhamdulillah tercukupi. Walaupun misalkan nggak Mm. dikirim dari keluarga, ya insya Allah aman lah, masih bisa hidup. Aman ya. Itu yang penting Iya. penting tuh harus aman begitu ya. Dan sebenarnya untuk di sana sendiri ya, Mas Habibi, dengan beasiswa itu kan tadi sudah tercukupi ya. Lalu bagaimana dengan adaptasi dengan masyarakat di sana nih? Ini menggunakan bahasa Arab berarti di sana ya? Iya, betul, menggunakan bahasa Arab sehari-harinya. Berbedakah karena ada beberapa daerah di Timur Tengah yang bahasa Arabnya berbeda begitu ya dengan pada bahasa Arab secara umum begitu? Iya, berbeda namanya Lahjah Syamiyah ya. Mhm. Lahjah Syamiyah. Ada 4 negara itu. Suriah, Mhm. Palestina, Jordan, sama Libanon. Itu 4 negara dengan lahjah atau pengucapan bahasa Arab yang sama gitu. Kan ada istilahnya Mhm. amiyah gitu ya. Ada istilah bahasa slangnya lah kalau di Mhm. Inggris gitu. Mhm. Nah itu ada namanya Arab Syamiyah. Jadi Oke. beda dari Arab Saudi, dari Mesir dan lain-lain. Kayak Oke. gitu sih ya. Mungkin bisa dicontohin kalau dicontohin ya. Kayak misalkan Kaifa Haluk, Mhm. apa kabar? Kalau di kita jadi Shlunak, Jauh ya? Shlunak. Jauh ya. Waktu awal datang itu Heeh. menarik banget sih. Heeh. Maksudnya waktu awal datang aku kayak ngerasa wah aku nggak bisa bahasa Arab nih gitu. Karena berbeda jauh gitu. Aku 6 tahun belajar di pondok Mhm. sama tahu-tahu pas berangkat ke sini wah banyak banget perbedaannya gitu. Tapi Mhm. kalau di kuliah alhamdulillahnya dosen-dosennya ngerti gitu karena mengajarkan mahasiswa ini ya dari around the world, Mhm. maka dosennya tuh pakainya bahasa resmi gitu, bahasa Oke. fusha, ya bahasa formalnya kayak gitu Mhm. sih Kak. Karena memang tadi jauh banget bedanya ya dari dari bahasa. Banyak Heeh. banyak kosakata yang beda ya. Mhm. Tapi akhirnya karena sudah beradaptasi tentu pasti sudah banyak belajar juga begitu ya.
betul. bahasa-bahasa pergaulannya gitu di sana. Iya. Lalu untuk adaptasi lainnya nih selain bahasa, kuliner nih, kuliner aman nggak nih? Karena ada Wah, beberapa yang sulit begitu ya untuk beradaptasi nih dengan makanan. iya, iya. Untuk makanan, ini salah satu culture shock buat mungkin orang Indonesia, karena orang Indonesia itu suka pedas ya, Mhm, Kak. mhm. Semua apa-apa ya, kalau nggak ada sambal bagai taman tak berbunga kayaknya. Betul, betul, betul banget, Jadi betul banget. apa namanya, apa-apa harus pedas gitu kan. Betul. Berbanding terbalik sama Mhm. orang sini. Orang sini tuh anti banget yang namanya pedas. Oh ya? Mungkin, ya bener, anti banget. Sampai pernah aku sering lah, bukan Mhm, pernah lagi, aku ke rumah makan misalkan. mhm, Aku minta yang pedes ya, yang paling pedes mhm. gitu. Nanti yang datang nggak ada pedesnya sama sekali. Padahal dia bilang, wah kamu ini bisa ini gitu, bisa kebakar Oke. lidah kamu makan ini gitu kan. Oh iya, mana sini aku Mhm, makan gitu. mhm, mhm. Pas dimakan nggak ada Nggak ada rasa rasanya. yang pedes sama sekali. Bahkan aku pernah divideoin Kak Mhm, sama petugas restorannya mhm. kayak, wah ini ada orang ajaib nih gitu, makan pedes tapi dia nggak ngerasa pedes kayak gitu. Dan terus fun Lucu fact ya. juga, orang Heeh. sini tuh suka banget sama rasa asam. Oke. Jadi makanannya all of them Mhm, ya, nggak semua sih, maksudnya mhm, kayak hampir semuanya cita rasanya ya asam. Dan mhm, mereka tuh kayak nyediain, kalau di Indonesia ada sambal nih, kalau di mhm, rumah makan mhm. mereka punya kayak cuka gitu, Oke. Mhm, atau apa namanya, mukholal namanya, mhm, kayak acar tapi asem kayak gitu. Dan bahkan teman-teman aku yang orang sini, orang lokalnya, warga lokal, mereka tuh bisa makan nasi pakai perasan jeruk nipis atau lemon. Jadi mhm. diperes gitu di atas nasi, Heeh. terus dia makan. Itu lauknya. Serius? Serius, serius. Hanya Aku pernah nasi lihat langsung. dan Iya, perasan bener. jeruk nipis? Betul. Lucu juga, menarik nih, ini fun Aneh fact banget ya, ya. ini fun fact luar Ya, fun biasa. fact banget. Tapi Iya. terus gimana kalau nggak ada sambal tuh? Bawa dari tanah air atau just tip? Untuk just tip sendiri di sini belum ada ya. Aduh. Jadi kayak ya udah, kalau misalkan mau restock sambel atau Heeh. apa, kita kalau ada yang mau pulang gitu Kak, liburan Oke. biasanya. Dan nggak banyak ya, maksudnya kayak mungkin setiap tahun ada lah 5 orang gitu yang pulang, atau umroh. Biasa kan umroh di sini kan bisa lewat jalur darat gitu Mhm, kan, naik mhm, bis. mhm, Nah, itu biasa kalau misalkan pada pulang umroh di Saudi, soalnya banyak mhm. produk Indonesia. Kalau di sini kan nggak ada. Produk Serius? di sini Indonesia cuma Indomie aja, ya. Ada Indomie. Oh. Hmm. Pabriknya ada juga di sini Kak. Pabrik Indominya? Iya, iya, pabrik Indominya. Oh, tapi rasanya berbeda pastinya ya. Nggak semicin Iya, kita agak ya? berbeda. Ya, kurang micin, kurang nendang micinnya. Emang generasi micin ya. Iya. Oh berarti kalau cari sambal gitu untuk kayak semacam toko-toko Asia begitu nggak ada juga di sana? Belum ada kebetulan di sini. Ya. Paling ada ini aja, rumah makan Jepang sama rumah makan Cina. Kalau rumah makan Indonesia belum ada. Oke, kalau rumah makan, Someday aku mhm. mau bikin restoran Nah, Indonesia mungkin. itu ide-ide brilian yang brilian banget nah idenya ya. Karena lumayan kalau 200 orang aja, tadi kan ada 200 orang ya. Iya, benar, benar. Udah yang makan udah lumayan tuh ya hitungan cuannya nih. Kalau kita bikin restoran atau juga mungkin bikin ini ya rumah makan gitu di sana. Itu Iya, benar. ide yang menarik sekali ya. Atau mungkin dimulai dari toko Asia dulu kali ya yang menjual berbagai macam bahan-bahan makanan mungkin Iya, betul. atau Kebetulan produknya. ini sih ada paling ini Kak, apa namanya, Mhm. PPI shop-nya. PPI Perhimpunan Shop. pelajarnya ada PPI shop Mhm. gitu ya, semacam koperasi. Mhm. Nah, itu cari stok suka barang-barang dari Saudi atau dari Indonesia Oke. gitu. Oh jadi dibeli, diorder dari negara tetangga yang dekat ya dari Saudi Betul, ya. betul. Karena kalau dari Mhm. tanah air lumayan ya harganya kan ya. Nggak Iya, sanggup kayak. lumayan. Kalau Indomie sendiri banyak berarti di sana ya? Banyak, tapi nggak ada yang mie goreng. Jadi cuma mie kuah aja, tapi Miku, bermacam rasa. soto Mhm. begitu ada ya, kari. Soto, kari, sama rasa ayam gitu, 3. Jadi yang Oke. warna oranye, kuning, Mhm. sama hijau. Hanya itu doang ya? Oranye, kuning, hijau ya?
hanya itu, nggak ada mie goreng rendang, itu nggak ada. Nah, yang macam-macam gitu kan. Atau enggak Iya, mie benar. goreng yang biasa aja yang standar juga nggak ada ya? Dulu pernah ada sebenarnya, Mm-mm. cuma 1 tahun terakhir ini berhenti produksi. Karena katanya kalau misalnya mie goreng itu bumbunya dari Indonesia langsung, nggak bisa dibuat di sini gitu sih, Kak. Oh iya, tapi Karena kan ada kecapnya ya, oh iya. sedangkan di sini kan nggak ada kecap, Oh, mereka nggak pernah makan kecap. nggak pernah. Oh, Apa itu wow. kecap gitu Apa itu mereka? kecap? Apa itu kacang kedelai dia bilang? Apa itu tempe? Iya, bener banget. Jadi apa makanan mereka sehari-hari selain dengan perasan jeruk yang asam-asam itu? Makanannya Oke, apa? kalau misalkan mungkin yang cocok di lidah aku aja ya, atau di Mhm, lidah teman-teman mhm. salah favoritnya ya mungkin shawarma. Shawarma tuh kayak kalau di Indonesia bentuknya kayak Oke, kebab iya. Turki Mhm, mhm. biasanya kan. Dan shawarma namanya. Ada juga yang namanya fate. Fate itu bubur ayamnya sini, tapi Mhm, nggak pakai mhm, ayam, semacam bubur gitu. Dia mhm, dari kacang hummus gitu kan. mhm. Itu. Terus mungkin yang terkenal juga falafel. Mungkin kakak sering dengar ya, atau Falafel? semua. Iya, seluruh pendengar di sini kayaknya tahu deh falafel. Aku nggak Biasanya tahu loh. kalau oh nggak tahu, di restoran-restoran Arab di Mhm. Indonesia banyak ada falafel. Ya, kayak semacam nugget goreng Oh, gitu. oke. Tapi bahannya dari kacang hummus juga. Mhm. Terus masih banyak lagi ya, nasi mandi, Oh iya, basic-basic biasa. makanan Arab mungkin ya, kalau Biryani misalkan ya begitu ya? nasi-nasi. Ya kayak gitu-gitunya banyak tuh di sini gitu. Tapi kalau makan yang unik-uniknya, ya itu tadi yang emang bener-bener gak ada selain Mhm, mungkin di Suriah atau di negara Jordan gitu ya, mhm, tetangga-tetangganya gitu. mhm. Eee, rata-rata, kalau daerah-daerah di Timur Tengah itu lebih ke lauknya kali ya, daging-dagingan seperti itu ya? Enggak Enggak juga juga? sih Kak. Oh, enggak juga ya? Sebenarnya mungkin di Indonesia ya, apa ininya gitu. Setiap di restoran, wah kebayang Iya, kambing mulu gitu. begitu. Enggak ya? Heeh. Aku nggak tahu di negara Arab lain Mhm. seperti apa, tapi kalau di Suriah sendiri dan teman-teman lokal aku ya nggak sebegitunya cinta sama Oh, daging gitu. Maksudnya ya udah biasa aja. Kayak tadi misalkan makan makanannya justru banyak yang diolah dari kacang hummus, oke. ada dari apa namanya? Dari terong, Mhm, namanya aduh lupa lagi namanya. Ya pokoknya nggak semuanya dari daging gitu loh Kak. oke. Mhm. Tapi kalau untuk ikan, sulit ya di sana ya? Sulit banget, sulit banget. Oh, Kalaupun ada di pasar itu mhm, udah keadaannya udah kurang segar dan mahal banget Kak. Kayak 1 kilo aja mhm. temen aku kemarin baru beli harganya 80.000 mungkin kalau dirupiahin 80.000 1 kilo. Oh, tapi memang kan, nggak jauh kan dari laut begitu ya? Kalau Damaskus sendiri nggak ada laut ya. Kalau Oh, di ibu nggak ada kotanya laut sendiri ya? nggak ada laut. Tapi kalau mau ke laut tuh kayak keluar kota Mhm, dulu sekitar perjalanan 3 jam, 5 jaman. Iya, di Latakia namanya. Kota mhm. Latakia sama kota Tartus. Maksud aku Di kan, situ sih. Suriah itu kan, nggak ditutupi semua daratan begitu kan ya, Iya, ada lautnya, ada. heeh. Makanya, Benar-benar. kayaknya bingung juga kenapa harga, ikan mahal begitu ya di sana. Atau memang tidak ada nelayan atau gimana? Kan nggak Menarik. sebanyak di Indonesia kayaknya Mungkin mungkin. kali ya, mungkin nggak sebanyak di Iya. Indonesia dan negara-negara lainnya. Nah, ini kan, udah beradaptasi dengan makanannya, lalu juga, dengan bahasanya di sana. Untuk sistem pembelajarannya sendiri di sana sama nggak sih sama, kita di sini ada semesterannya, ada ujiannya? Oke. Kalau di sini sistemnya tahunan, Kak. Oh, nggak per 6 Jadi bulan ya? nggak per 6 bulan Oh, ya. oke. Tahun pertama, tahun kedua sampai tahun keempat. Dan itu udah 4 tahun Mhm, baku gitu, nggak bisa rubah. Nggak kayak di Indonesia ada sistem SKS yang mhm, bisa mhm, ngejar lebih cepat gitu kan, akselerasi. mhm, Kalau di sini nggak bisa. Jadi pakem 4 tahun. mhm. Terus setiap tahunnya itu ada 12 mata kuliah dan sistemnya kayak di Indonesia itu apa ya, UN gitu. Oke. Maksudnya kita tuh cuma ujian aja yang menentukan kita lulus. Nggak ada hal lain selain ujian. Cuma di ujian di akhir aja gitu. Mungkin kan kalau di Indonesia ada penilaian absensi, Mhm, mhm. ada yang lain-lain ya.
Di sini juga ada absensi, tapi sebagai syarat masuk ujian aja gitu. Kayak wajib absensinya berapa persen untuk bisa masuk ujian kayak gitu. Tapi tidak mempengaruhi nilai kita dalam ujian. Nah, terus KKM-nya itu ya dari 100 itu harus lebih dari 50 untuk bisa lulus di satu mata kuliah. Nah, terus apalagi ya? Terus ya sistemnya kuliahnya kayak di ruang kelas, kayak di kayak di Indonesia kayak gitu, nggak jauh beda. Tapi ini fun fact juga nih, di sini nggak ada tugas. Oh, nggak ada Nggak tugas kayak di dari Indonesia. dosen, Ya, paper begitu? mungkin setahun itu ada yang bikin makalah gitu. Paling ya tergantung fakultasnya. Kalau di fakultas aku setahun cuma ada tiga tugas gitu, bikin 3 makalah mini skripsi gitu menggunakan bahasa Arab. Udah itu aja gitu sepanjang tahun. Jadi nggak kayak di Indonesia mungkin yang hampir setiap hari, bahkan tugasnya yang kemarin belum selesai udah ada tugas baru lagi gitu kan, kalau aku tanya teman-teman aku yang ada di Indonesia. Kayak Oke. gitu kan. Walah, ini menarik juga ya karena perbedaan sistem pembelajarannya sendiri. Dan ini kan lagi bulan Ramadan nih ya, dan mayoritas di sana tentu Muslim. Ini gimana nih suasana Ramadan di sana? Wah, seru banget di sini Kak. Maksudnya kerasa gitu vibes Ramadan, dan bulan yang penuh berkahnya itu kerasa banget. Karena ya kita tahu Suriah itu negara Muslim, jadi tentunya banyak orang-orang yang merayakan bulan Ramadan seperti itu. Jadi kalau kita muter atau jalan-jalan ke masjid-masjid yang ada di sini, ya mereka jadi setiap habis sholat tuh ada dares atau ada belajar sama para syekh-syekh yang ada di sini gitu. Mereka buka pengajian, nah kayak gitu. Terus untuk taraweh juga kan ya di setiap masjid ada, dari yang besar sampai yang kecil semuanya ada tarawih dan semuanya rame penuh softnya. Bahkan sampai akhir-akhir Ramadan ya tetap gitu, walaupun ya mungkin berkurang sedikit tapi tetap full gitu, masjid tuh tetap banyak gitu. Rame ya. Kan kalau di Indonesia udah akhir-akhir Ramadan udah mulai sepi gitu ya. Betul. Kalau di sini alhamdulillahnya luar biasa semangatnya mereka, bahkan yang dari kecil-kecil tuh mereka udah ya semangat banget lah ikut tarawih. Terus suasana Ramadan lagi apa ya, dari mungkin kalau tadi dari segi ininya, dari segi puasa dan ibadah dan lain-lain gitu ya. Oh ya, terus mereka kalau misalkan udah 10 hari akhir bulan Ramadan itu mereka pada hidupnya di masjid jadinya setiap malam. Kalau di Indonesia ada ya namanya ya, kebiasaannya ya. Oh iya, mungkin ada ya itikaf gitu Iya, ya, iya itikaf itikaf di masjid. Nah, kalau di sini juga gitu rata-rata. Jadi orang sahurnya di masjid, karena masjid itu sendiri nyediain sahur. Sahur ya walaupun sebatas ya kurma sama yogurt sama roti kecil gitu kan. Ya tapi itu udah cukup lah yang bisa buat mereka kan. Maksudnya mereka kan nggak makan nasi. Mereka kan makannya roti. Jadi ya udah mereka sahur di masjid di 10 akhir bulan Ramadan itu. Dan rame Kak, maksudnya mereka semangat, antusias gitu. Seru ya. Dan kalau dari sisi lainnya banyak makanan-makanan yang nggak ada di selain bulan Ramadan gitu. Yang adanya cuma bulan Ramadan aja. Kayak ada namanya Naim contohnya. Ada juga namanya Ma'ruf dan lain-lain gitu. Oke. Di sana berapa lama waktu berpuasanya Mas Habibi? Depends ya Kak. Tergantung musimnya. Sekarang kebetulan karena di akhir musim dingin mau masuk musim ini, itu kita jadi puasanya lebih bentar ya. Puasanya lebih bentar. Enak ya. Jadi mungkin sekitar 14 jam kalau sekarang, 14 jam sampai 15 jam aja puasanya. Tapi kalau misalkan dia nanti di musim panas itu lebih lama kan siangnya. Kalau musim panas. Nanti kalau musim dingin lebih bentar siang. Jadi tergantung sih Kak. Alhamdulillah tahun ini jadi kayak di Indonesia aja. Ya jam 5 gitu imsak, jam 5 kurang. Bukanya ya jam 6:30 gitu. Jam 7, jam 8, jam 7:30 gitu. Nggak jauh berbeda dengan tanah air begitu ya? Nggak jauh beda. Lalu apa nih yang Mas Habibi rindukan di bulan Ramadan ini?
Yang dirindukan dari Indonesia. Dari Indonesia dan juga mungkin di bulan Ramadan. Rindu apa? Rindu pulang? Oh, Rindu tanah air? pastinya kalau ditanya apa yang dirindukan ya pasti rindu sama keluarga di Indonesia, karena udah 3 tahun ini aku belum pulang juga. Ya insya Allah doain lah secepatnya kalau udah lulus bisa langsung pulang ke Indonesia. Pasti itu sih, kangen banget sama yang namanya keluarga, kumpul kan, apalagi di bulan Ramadan kan kumpul ya, buka puasa bersama, sahur bareng gitu, ya buka bersama sama teman-teman juga, nggak cuma keluarga, teman-teman, saudara-saudara lain gitu kan. Dan ya mungkin vibes Indonesia tentunya kalau Ramadan kan beda ya. Kalau Ramadan di Indonesia apa namanya, apa ya, banyak makanan-makanan yang luar biasa gitu. Ayam geprek, sebenarnya pengennya makannya itu gitu. Ayam geprek ya. Bukan makan roti. Iya, bukan makan croissant gitu kan. Betul. Sebenarnya gitu sih. Ya banyak hal lah, Kak. Maksudnya seenak-enaknya tanah rantau gitu. Tetap aja apa namanya, di Indonesia lebih ngangenin ya, membuat kita nyaman gitu. Iya, lebih ngangenin ya. Baru berasanya tuh kalau kita justru di luar negeri ya, rasa cinta tanah air kita tuh lebih berasa kalau kita di luar negeri ya. Bener, bahkan kan maksudnya mungkin sebagian orang, aku pengen keluar negeri, aku pengen hidup di luar negeri gitu, dan dia sebatas lihat bukan di YouTube atau di mana gitu kan, wah indah banget nih luar negeri gitu. Tapi sebenarnya waktu pas kita jalanin itu, wah seindah apapun ya, kayaknya negaranya ya udah pernah ke beberapa negara ya tetap aja ujung-ujungnya pengennya pulang gitu. Iya, back home ya. Iya bener banget. Ya semoga ini studinya cepat selesai nih Mas Habibie ya, supaya segera kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarga dan juga membangun negeri nih dengan ilmu-ilmu yang didapat ya dari Suriah nih. Amin, doanya kakak. Amin. Semuanya seluruh pendengar semua doain ya, biar cepat lulus. Amin tentunya. Terima kasih Mas Habibie nih untuk waktunya. Salam untuk teman-teman di sana. Semangat tentunya ya. Terima kasih banyak kesempatan dan waktu. Terima kasih juga. Dan selamat menjalankan ibadah puasa ya. Siap, kakak juga. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Voice of Indonesia.